kekayaan negara itu, kekayaan yang ada di darat, laut, dan seluruh bumi Indonesia ini milik negara, bukan milik pengusaha. Pengusaha itu yang diberikan konsesi untuk mengelola. Jadi kalau dia diberikan konsesi mengelola, dia tidak mau melakukan, ya yang punya ambil dong, kasih kepada siapa yang bisa mengelola dengan baik. Setelah saya cek, sisanya itu idle well. Dan sumur-sumur kita 80% itu sumur tua. Sebagian kita ini belum lahir. Ada yang sumur-sumur warisan dari zaman Belanda. Ini kira-kira ceritanya. Yang sudah berjalan 90 tahun, 100 tahun lalu. Yang kedua apa masalahnya? Yang kedua ternyata ada sekitar 300 lebih wilayah kerja yang sudah selesai POD, tapi tidak ada eksekusi-eksekusi. Dan yang ketiga adalah memang belum ada dilakukan eksplorasi secara masif. 3 kajian ini yang saya buat. Nah kalau seperti itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus ada keberanian mengambil keputusan. Saya lapor kepada Bapak Presiden, saya bilang Bapak Presiden, kalau model seperti ini terus yang dipakai, sampai ayam tumbuh gigi pun lifting kita nggak pernah melompat. Ini biar musumpah potong kucing tetap akan seperti ini terus. Harus ada keberanian. Maka apa yang kita lakukan? Yang pertama, sumur-sumur yang dikuasai oleh K3S yang memang produksinya sudah tidak terlalu baik tapi cadangannya di dalam masih ada, maka kita intervensi dengan teknologi. Salah satu di dalamnya adalah EOR. Tapi mereka kan ketika mau mengembangkan ekspansi itu butuh capex yang besar. Maka saya tanya kepada mereka, apa yang kalian butuh dari negara? Dibutuhkan insentif relaksasi agar ARR-nya di atas 14. Saya bilang kalau itu yang terjadi, saya buatkan. Makanya ARR-nya kita bagi 3 sekarang. Ada 17, ada 15, ada 13. Kalau yang baru-baru udahlah 13, 14 nggak apa-apa, 20 tahun kan napasnya panjang. Tapi kalau yang mau ekspansi, kita kasih 17. Daripada barang itu jadi nggak jadi apa-apa. Dan inilah strategi kemudian untuk kita meningkatkan lifting. Itulah rumus salah satu diantaranya. Kenapa lifting di 2025 bisa mencapai target APBN. Yang kedua, Bapak Ibu semua, apa langkah strategis yang terhadap wilayah-wilayah kerja yang sudah kita temukan tapi sudah POD tapi nggak jalan-jalan? Ya memang ini ilmunya harus ilmu lapangan. Ini nggak ada ilmu buku ini. Harus kita berani dan tega untuk membuat keputusan yang win-win, yang saling menguntungkan. Saya ambil satu contoh, Impex Blok Abadi Masela. Itu Impex Blok Abadi Masela sudah dikuasai 27 tahun sejak saya masih SD. Menteri SDM udah berganti-ganti. Ada yang ahli, ada yang setengah ahli. Saya ini kan tidak ahli banget gitu. Tapi saya tanya kenapa ini nggak jalan-jalan? Perdebatannya hanya darat, laut, darat, laut. Ya kalau begini modelnya, apa memang negara kita ini asik aja untuk melihat di atas kertas terus? Saya lapor sama Bapak Presiden, saya bilang Pak, ini harus pakai cara-cara Papua. Ini harus pakai cara-cara Papua, nggak bisa cara-cara normal ini. Kata Bapak Presiden, apa yang kamu lakukan? Bapak jangan tanya cara, Bapak tahu hasil saja. Yo. Bapak jangan tanya cara, hasil aja. Saya menyurati itu Impact. Saya katakan untuk mereka, kalau you nggak jalan 6 bulan, saya cabut. Nggak ada urusan. Kenapa? Karena pemahaman kita terhadap pasal 33 Undang-Undang 45, kekayaan negara itu, kekayaan yang ada di darat, laut, dan seluruh bumi Indonesia ini milik negara. Bukan milik pengusaha. Pengusaha itu yang diberikan konsesi untuk mengelola. Jadi kalau dia diberikan konsesi mengelola, dia tidak mau melakukan, ya yang punya ambil dong. Kasih kepada siapa yang bisa mengelola dengan baik. Dan pengusaha itu nggak boleh ngatur pemerintah. Yang mengatur pengusaha pemerintah, tapi pemerintah nggak boleh zolim sama pengusaha. Karena kita membutuhkan pengusaha, negara membutuhkan pengusaha karena pengusaha yang membayar pajak, mencipta lapangan pekerjaan, dan pengusaha juga membutuhkan pemerintah. Karena yang punya negara ini rakyat, dan representasi rakyat itu adalah pemerintah. Kira-kira begitu.
Kita buat investasinya kurang lebih sekitar 21 miliar US dollar di Maluku, di Provinsi Maluku. Dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki proses tender untuk EPC-nya. Dan ini Pak Rektor mungkin nggak tahu ya, mungkin di IPB diajarin nggak cara mengeksekusi lapangan. Ini nggak ada, saya baca-baca buku mantan menteri dulu, ada bapaknya Pak Ponco, Pak siapa, Bang Hilmi, Bang siapa, Pak Ibnu, top, itu top itu beliau punya visi yang hebat. Saya baca bukunya itu. Jadi jangan dikirain menteri SDM nggak baca buku, nggak baca juga gitu. Nah, inilah kemudian yang bisa kita lakukan beberapa K3S lain, termasuk Bang Hilmi punya. Abang punya kemarin yang di Kepri Bang ya, di Kepri 25.000 barel yang kita resmikan di Natuna, 25.000 barel. Ya kita harus proaktif. Menteri K3S Dirjen nggak boleh seperti bos, harus turun seperti kadang-kadang Pimpro juga, karena kalau nggak kita bantu mereka nggak bisa lifting naik. Jadi ini dibutuhkan kerjasama yang baik. Yang berikut adalah kita percepat tender. Kita ada sekitar 120 blok baru yang kita harus lelang untuk bisa dilakukan eksplorasi. Ada petanya. Nah ini Pak IPB di ITB aja belum saya bahas ini, baru di sini. Apalagi di kampusnya Pak Dirjen. Aduh. Media, nggak boleh salah ngomong, nggak boleh, nanti bahaya, ya. Nah, ini 3 langkah yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan lifting kita. Apa yang terjadi? Kita baru menemukan 1 blok baru di Kalimantan Timur yang didapat oleh ENI, itu 5 TCF. Sebelumnya ada 2 TCF. Kemudian dia mampu memproduksi kurang lebih sekitar 375 juta ekivalen barel per day untuk kondensat. Jadi di 2028 untuk di blok ini kita bisa memproduksi 2000 sampai 2500 mm. 2029 kita targetkan 3000 mm untuk gas. Dan 2029-2030 kita bisa menambah sekitar 150.000 barel per day untuk kondensat. Ini memang ilmunya kadang-kadang pakai ilmu tiba saat tiba akal. Nggak bisa, ini ilmu lapangan. Saya ngajak ngomong begini supaya Bang Fauzi tahu bahwa dari juniornya Bang Fauzi dulu tinggal di rumah kos, dianggap gue yang paling nggak paham gitu loh. Aku lihat udah begini dalam hati gue, kalau abang udah percaya, udah paten barang ini kira-kira. Jadi ini 3 langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan lifting.